Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 486. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tawa dan seorang lelaki tua muncul. Qiu Puchun, itu kamu? Kata Long Batian dengan mata menyipit. Qiu Puchun merupakan sesepuh tersembunyi dari Bloodline Holy Land. Hahaha, sepertinya hampir semua orang telah datang. Sekarang ada 3 jalan bercabang di depan. Saya tidak tahu bagaimana Anda akan melanjutkannya, kata Kaisar Jijing. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Itu mudah, jalani saja satu persatu, kata Long Batian. Kemudian dia berjalan maju menuju jalan pertigaan pertama. Dia berjalan ke sana secara alami menarik perhatian banyak orang. Dan ada banyak orang yang mengikutinya dari belakang. Setelah beberapa saat berjalan, Long Batian sampai ke tebing. Ini adalah tebing yang sebelumnya telah Qin lewati. Begitu Long Batian dan yang lainnya datang ke sini, rasa bahaya yang kuat muncul di kedalaman pikiran mereka. Seolah-olah ada monster dengan mulut besar terbuka di jurang di bawah tebing dan ingin menelan semua orang. Ada bahaya, ini adalah satu-satunya perasaan yang muncul di benak mereka. Kamu naik ke tebing ini, kata Long Batian. Dia berkata dengan dingin kepada seorang prajurit di sampingnya. Tapi, senior, prajurit itu terkejut dan menatap Long Batian yang ngeri. Apakah Anda berani tidak mematuhi kursi ini? Long Batian menatapnya dengan dingin dan tiba-tiba tekanan mengerikan langsung menekan prajurit itu. Kemudian tangan Long Batian langsung meraih prajurit itu dan langsung melemparkan prajurit itu ke atas tebing. Ketika prajurit itu jatuh di atas tebing, tiba-tiba serangkaian suara aneh muncul di benaknya. Prajurit ini tercengang, tetapi ketika dia jatuh di tebing, matanya tiba-tiba menjadi tumpul. Dan kemudian dia tampak bodoh, memandangi tebing di depannya. Kemudian dia jatuh ke dalam jurang dan menghilang. Melihat adegan itu, semua orang kedinginan dan ketakutan. Meskipun prajurit itu hanya puncak tahap awal Martial Emperor, tetapi puncak tahap awal Martial Emperor itu juga adalah ahli yang kuat di dunia luar. Namun di sini dia berubah menjadi orang mati yang berjalan di tebing ini dalam sekejap. Adegan seperti ini membuat semua orang merasa menyeramkan. Long Batian juga mengerutkan kening lalu menoleh dan langsung menatap prajurit lainnya. Prajurit ini mundur satu demi satu dengan ketakutan. Akan tetapi Long Batian langsung meraih beberapa prajurit dan melemparkan mereka semua langsung ke arah tebing. Namun begitu para prajurit ini muncul di atas tebing, mereka akan langsung jatuh ke dalam jurang. Mereka semua menghilang dan kemudian ditelan oleh kegelapan tak berujung di jurang. Long Batian kemudian menoleh dan ingin menangkap beberapa prajurit lainnya. Akan tetapi Kaisar Jijing saat ini tiba-tiba berkata, "Cukup." Long Batian segera mengerutkan kening melihatnya, kemudian berkata, "Apakah senior Pil Emperor Jijing punya pendapat?" Kaisar Jijing tidak berbicara, tetapi dia langsung mengorbankan nyala apinya sendiri. Tiba-tiba nyala api keemasan muncul di udara, langsung menyinari area di sekitar tebing. Dan kemudian semua orang memandang dengan ngeri. Di dalam jurang ada begitu banyak bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kulit kepala Long Batian mati rasa. Bayangan hitam yang dilihatnya bukan satu atau dua, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyaknya bayangan hitam berkumpul bersama. Bayangan hitam ini berkerumun di jurang. Ada begitu banyak bayangan hitam. Pada saat ini semua orang menghirup udara dingin. Bahkan ada yang mundur di tempat. Dengan begitu banyak bayangan hitam, apakah ini jurang tempat bayangan hitam itu lahir? Long Batian tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Jembatan tebing ini, Kaisar tidak akan pergi. Jika kamu ingin pergi, kamu pergi sendiri, kata Cu Huanan. Matanya berkilat, lalu dia berbalik dan pergi. Jurang ini terlalu berbahaya. Hanya idiot yang ingin melewatinya. Setelah Cu Huahan pergi, semua orang mau tidak mau mundur.
Kaisar Jijing mengerutkan kening dan akhirnya tidak memilih untuk menyeberangi tebing ini. Pergi. Di antara kerumunan, iblis api merah berkata dengan suara serak dan diam-diam mundur. Tuan Iblis Merah, bukankah jalan ini benar? Kata Molly. Dia mengikuti iblis api merah di belakang dan bertanya dengan hati-hati. Tidak ada apapun yang ditinggalkan oleh iblis alien saya di sini. Saya dapat melihat bahwa Master Iblis tidak boleh pergi ke sini. Mengikuti manusia-manusia ini dapat menghemat banyak energi, kata iblis api merah. Tidak lama kemudian semua orang kembali ke sisi jalan pertigaan. Kemudian semua orang memasuki jalan pertigaan kedua. Setelah itu mereka melihat sebuah formasi jahat di depan mereka. Dan pada saat yang sama melihat beberapa mayat di depan formasi. Melihat mayat-mayat itu semua orang sedikit gembira. Itu jelas menunjukkan bahwa para master dari kota Tianlei telah mengambil jalan kedua ini. Setelah melihat jalan pertigaan kedua, kemudian mereka melihat jalan pertigaan ketiga. Ledakan. Begitu mereka memasuki jalan pertigaan ketiga, ada guntur tak berujung melonjak disertai jeritan. Di jalan pertigaan ketiga ini ada guntur yang tak ada habisnya. Yang lebih mengejutkan, guntur di sini lebih menakutkan daripada guntur yang ada di luar. Oleh karena itu mereka mundur dengan panik. Guntur ini mengerikan dan tampaknya semakin dalam Anda maju. Guntur ini mengerikan dan tampaknya semakin dalam Anda masuk. Guntur akan semakin menakutkan. Bahayanya tidak lemah dari jalan pertigaan pertama. Kaisar Jijing dan yang lainnya terkejut dengan guntur yang begitu menakutkan. Bahkan ketika mereka masuk, seluruh tubuhnya tersambar dan mereka tidak bisa tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Selain itu, siapa yang tahu apa lagi yang akan terjadi selanjutnya? Oleh karena itu, pada akhirnya semua orang memilih untuk kembali ke jalan pertigaan kedua. Namun semua orang tidak terburu-buru untuk menuju formasi iblis di depan mereka. Lagi pula masih ada beberapa mayat martial Emperor tahap akhir yang tergeletak di depan formasi ini. Jelas ada beberapa bahaya pada formasi ini. Kaisar Jijing dan yang lainnya tidak terburu-buru maju, tetapi semua melepaskan kekuatan spiritual mereka, mencoba membongkar beberapa petunjuk dari formasi di depannya. Namun bahkan dengan basis kultivasi Kaisar Jijing, tidak banyak yang bisa dilihat. Begitu kekuatan spiritual mereka memasuki formasi iblis ini, itu segera seperti ditelan dan dikaburkan. Ini membuat semua orang menghirup udara dingin dan kaget. Pada saat ini dua cahaya menyapu dan langsung memasuki kerumunan. Aku akhirnya tiba, nampaknya belum terlambat. Dua cahaya ini adalah Qin Chen dan Fu Qiankun. Saat ini keduanya memakai topeng untuk menutupi identitas mereka. Mengetahui bahwa ada juga master dari istana berkabut, Qin Chen langsung membawa Mokara, skeleton cabang, Jiruyu, Yu Qiansu, dan kucing hitam ke dalam cakram Gyo Qiankun. Hanya menyisakan dirinya dan Fu Qiankun. Kedatangan keduanya tidak menarik perhatian orang lain. Lagi pula ada orang-orang kuat di sini setiap saat dan jumlahnya masih terus bertambah. Qin Chen dan Fu Qiankun dengan hati-hati datang ke depan kerumunan. Kemudian melihat beberapa orang di depan. Lalu mata mereka tiba-tiba memadat. Kaisar Jijing, Lou Jimo, Long Batian, Chu Huahan. Qin Chen menghirup udara dingin. Ini adalah ahli teratas di daratan. Jika ada yang tidak beres dengan orang-orang ini, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia. Fu Qiankun juga sama terkejutnya. Dia tahu hampir semua master yang ada di sini. Beberapa dari mereka bahkan juniornya 300 tahun yang lalu. Namun tiba-tiba ketika Fu Qiankun melihat seseorang, pikirannya tiba-tiba terkejut. Qiu Puchun, kenapa dia datang? Kata Fu Qiankun, dia sangat bersemangat hingga dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Tenang, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba memegang tangan Fu Qiankun dan berkata dengan suara yang rendah. Kekuatan tak terlihat menembus dan Fu Qiankun langsung menjadi tenang. Namun fluktuasi di sini masih menarik perhatian Qiu Puchun. Dia mengerutkan kening dan menyapu sedikit. Dia hanya samar-samar merasa bahwa seseorang sedang menatapnya. Namun di saat dia menyapu pandangannya beberapa kali, dan dia tidak pernah menemukan sumber tatapan itu. Mungkin itu hanya ilusi, kata Qiu Puchun. Kemudian dia terus mempelajari formasi iblis di depannya.
Jika saya ingat dengan benar, Kyu Pucun ini harus menjadi muridmu, kan? Kata Qingchen kepada Puqian Kun. Puqian Kun menghela napas lega, kemudian dia mengangguk. Pengetahuan Kyu Pucun tentang garis keturunan sangat tinggi. Dia adalah salah satu yang terbaik dari murid saya saat itu. Saya bahkan menganggapnya sebagai penerus saya. Orang-orang datang untuk berlatih dan saya tidak menyangka akan bertemu di sini dengannya setelah lebih dari 200 tahun kemudian. Kata Puqian Kun. Dia tidak berharap akan melihat muridnya lagi di sini. Kamu ditangkap oleh istana berkabut saat itu. Apakah ada hubungannya dengan orang ini? Kata Qingchen. Seharusnya tidak. Puqian Kun menggelengkan kepalanya, tetapi masih ada jejak keraguan di matanya. Dalam hal ini, amati dan amati terlebih dahulu, kata Qingchen memperingatkan. Jangan khawatir, aku hanya sedikit bersemangat untuk sesaat, kata Puqian Kun dengan ringan. Nadanya kembali tenang dan acuh tak acuh. Selanjutnya Qingchen dan Puqian Kun terus mengamati dalam kegelapan, mencoba menemukan orang dari istana berkabut. Tetapi yang mengejutkan Qingchen, dia sama sekali tidak menemukan jejak master dari istana berkabut di sini. Puqian Kun, lihat 100 kaki dari kiri, pria berbaju hitam, dan 200 kaki dari barat, satu pria dan satu wanita, kata Qingchen dengan suara yang rendah kepada Puqian Kun. Puqian Kun mengikuti suara Qingchen dan menatapnya, matanya tiba-tiba memadam. Yang di sebelah kiri adalah seorang wanita, tetapi orang ini sangat aneh. Ada lapisan esensi sejati di tubuhnya, bahkan aku tidak bisa melihatnya. Sepertinya orang ini sedang berlatih semacam sihir, kata Puqian Kun. Sebelum kata-kata Puqian Kun jatuh, orang itu langsung menoleh dan melihat ke arah Qingchen. Qingchen terkejut dan tiba-tiba menghirup udara dingin. Sebuah ilusi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benak Qingchen. Seolah-olah bayangan magis terbang dan pikirannya pusing. Tidak baik. Qingchen buru-buru menjaga pikirannya. Teknik terlarang jiwa surgawi langsung dioperasikan. Setelah itu pikiran Qingchen langsung menjadi sadar dan ilusi di depannya menjadi hilang. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, orang itu tidak lagi menatapnya. Hati Qingchen tiba-tiba tertegun. Begitu kuat. Hanya tatapan matanya hampir membuatnya tenggelam. Kultivasi macam apa ini? Kata Qingchen. Orang itu sepertinya menampilkan semacam sihir. Kapan benua Tianwu memiliki master seperti itu? Puqian Kun juga menarik napas dingin. Dia merasa bahwa kultivasi orang berpakaian hitam itu tidak jauh lebih baik daripada Kaisar Jijing dan yang lainnya. Namun orang ini sangat rendah hati. Seperti Qingchen, dia bersembunyi di kerumunan. Pada awalnya, Qingchen mengira orang itu adalah iblis alien. Namun setelah merasakannya baik-baik, orang itu sebenarnya bukan iblis alien. Siapa sebenarnya orang ini? Qingchen diam-diam merekam pihak lain di dalam benaknya. Dan yang membingungkan Qingchen adalah bahwa pihak lain memberinya perasaan yang sangat akrab. Seolah-olah dia sudah saling kenal sebelumnya. Tetapi tidak peduli bagaimana Qingchen mengingatnya. Dia tidak bisa ingat bahwa dia pernah mengenal orang seperti itu. Qingchen kemudian hanya bisa menyerah untuk mengingat orang seperti itu. Dan selanjutnya Qingchen melihat dua orang yang berada di barat. Nak Qingchen, wanita dari keduanya adalah iblis alien, dan dia tampaknya adalah teman lama kita, kata Lao Yuan. Teman lama? Qingchen terkejut. Ketika saya berada di alam Yu kuno, orang ini adalah salah satu iblis alien di depan pohon buah biasa. Tetapi dia melarikan diri sebelum benua iblis alien itu hancur. Apakah kamu lupa? Kata Lao Yuan. Mendengar ini, Qingchen langsung mengingatnya. Sial. Apakah kamu berbicara tentang iblis api merah dan Molly? Ternyata dua orang ini, pantas saja aku selalu merasa begitu akrab kepada keduanya. Di saat Qingchen melihat iblis api merah tiba-tiba mengerutkan kening, merasa kedinginan di belakangnya. Seolah-olah seseorang sedang menatapnya. Dia kemudian menolehnya dan mencari untuk waktu yang lama, namun tidak menemukan sumber tatapan itu. Hati-hati. Iblis api merah berkata kepada Molly, dia selalu merasa sedikit berbahaya. Saat ini Qingchen terus mencari. Selama dia tidak menemukan siapapun orang dari istana berkabut, dia tidak bisa menghela napas lega. Saat ini di depan formasi iblis, Long Batian telah menunggu cukup lama dan tidak bisa menahan diri.
Dia kemudian mengerutkan kening kepada Lao Jimo, lalu berkata, "Lao Jimo, kamu adalah penatua tertinggi dari aula artefak. Apakah kamu tidak bisa memecahkan formasi ini? Jika kamu bisa, kamu pecahkan sendiri," kata Lao Jimo. Dia mendengus dingin dengan tidak puas. Biarkan aku datang." Long Batian juga mendengus dingin dan hendak melangkah ke depan formasi iblis. Namun tiba-tiba dia berhenti, kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu masuk. Kaisar Jijing juga terkejut, kemudian menoleh untuk melihat dan kemudian tertawa. "Sepertinya akan ada tamu terhormat di sini," kata Kaisar Jijing. Ledakan, begitu suaranya jatuh, tekanan yang mengerikan tiba-tiba muncul di persimpangan jalan di belakang semua orang. Banyak prajurit di luar formasi iblis terkejut dan mereka melihat ke langit. Udara perlahan berfluktuasi dan dua sosok segera muncul. Itu adalah Sangguan Gupeng dan iblis alien yang berbaju hitam. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.